Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Jadi di video kali ini, seperti teman-teman udah baca di thumbnailnya, aku bakal bikin video mengenai detail biaya pasang behel dari awal sampai aku lepas behel. Sebelum lanjut ke videonya, disclaimer dulu, ini adalah pengalaman pribadi aku. Tentunya akan berbeda dengan teman-teman karena setiap orang tuh kan penanganannya beda, terus juga beda klinik, itu pasti tarifnya beda. Dan yang aku rinciin di sini adalah tempat di mana aku pasang behel. Jadi lama pemasangan atau aku pakai behel itu selama 48 bulan atau 4 tahun. Jadi yang bakal aku jelasin di sini itu dari mulai biaya pemasangan, biaya kontrol bulanan, terus biaya röntgen, biaya cabut gigi, biaya lain-lain, terus kemudian ketika sudah dibuka behelnya itu ada biaya retainer, terus juga biaya lepas behel dan scalingnya. Kita mulai dulu dari biaya sebelum pemasangan behel. Sebenarnya sih aku ada juga biaya kontrol sebelum pasang behel, cuma di sini aku nggak sebutin karena cuma kayak pengecekan dan juga surat rujukan untuk ronsen. Nah, kita mulai dulu dari biaya ronsen. Untuk biaya ronsen sendiri itu terdiri dari ronsen panoramik dan cephalometri. Biasanya nanti teman-teman bakal dapat surat pengantar dari dokter untuk melakukan ronsen itu. Kalau aku kemarin itu yang bekerja sama itu di sebuah klinik, cuma karena itu jauh dari rumah aku, jadi aku ke rumah sakit yang dekat dengan rumah dan itu bisa. Untuk biayanya sendiri itu sekitar 600.000 ya. Nah, selanjutnya itu biaya pemasangan behel. Biaya pemasangan behel itu sudah termasuk seperti scaling di awal, terus kemudian cetak gigi, terus biaya behelnya sendiri. Aku kemarin pasang behel itu atas dan bawah. Jadi kalau menurut dokter orto aku itu tidak boleh pasang behel hanya di satu sisi aja. Misalnya teman-teman ngerasa yang berantakan itu di bawah, nah di bawah aja itu nggak boleh, atau di atas aja itu nggak boleh, karena harus sama ya, atas bawah. Jadi ketika di bawah ataupun di salah satu rahang itu ada pergerakan gigi, maka rahang yang lainnya itu harus menyesuaikan. Itulah kenapa kita harus pasang di bagian atas dan bawah. Nah, untuk biaya pemasangan sendiri kemarin aku habis 7.500.000, dan untuk jenis behel yang aku pakai itu adalah behel metal yang Praxis Mini. Jadi kalau di klinik aku kemarin itu ada dua jenis behel. Jadi yang pertama itu behel metal klasik, maksudnya untuk yang jenis metal ya. Jadi ada behel metal klasik sama Praxis Mini. Nah, bedanya apa? Kemarin itu setahu aku kalau yang Praxis Mini itu dia lebih kecil tapi harganya beda 1 juta. Jadi yang metal klasik itu dia 6.500.000 dan yang Praxis Mini itu 7,5. Jadi untuk aku sendiri biaya pemasangannya yang Praxis Mini. Selanjutnya biaya untuk cabut gigi. Nah, untuk biaya cabut gigi sendiri aku kemarin di tempat yang berbeda-beda. Jadi ada 3 tempat, ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit, terus juga ada yang di tempat aku pasang behel. Nah, untuk besarnya biaya cabut gigi itu berkisar dari 300 sampai 700. Nah, jadi aku bikin rata-rata aja ya. Jadi untuk gigi aku yang dicabut 2 di atas dan 2 di bawah itu 4 kali 500.000. Jadi total biayanya sebesar 2 juta rupiah. Untuk detail mengenai cabut gigi ini, teman-teman, aku udah bikin videonya, jadi bisa cek di playlist behel ya untuk lebih detail. Di sini aku lebih ke biayanya aja. Nah, selanjutnya biaya kontrol. Biaya kontrol itu dimulai dari 2020 sampai 2024. Totalnya
4 kali 12 jadi 48 bulan. Nah, di sini aku bikin rata-rata 500.000. Sebenarnya biaya kontrolnya tidak segitu ya. Jadi kadang dari awal itu pertama tuh 200, kemudian ada kenaikan itu 300 kayak gitu. Cuma ketika pas kita pasang itu kadang-kadang ada biaya yang tidak terduga. Contohnya bayar untuk misalnya ada bracket teman-teman yang copot itu kan bayar lem itu harus bayar lagi. Terus misalnya ada penambahan itu kadang bayar lagi. Lalu ada ganti kawat, bukan karet ya, kawat itu juga ada biaya lagi. Belum lagi misalnya teman-teman harus beli karet elastik lagi. Kemarin aku di sana itu kalau nggak salah satu kantong itu sebesar 85.000. Jadi nanti di bawah aku bakal kasih link untuk apa ya, karet yang sama mereknya dengan yang aku beli di klinik itu, dan itu sama dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi total 48 bulan aku pakai behel itu untuk biaya kontrolnya adalah 48 dikalikan dengan 500.000. Jadi totalnya 24 juta, banyak banget ya. Cuma kan itu memang selama 4 tahun. Jadi apa ya, nggak berasa gitu loh teman-teman. Cuma pas ketika di total, wah lumayan banget gitu. Makanya aku tuh selalu bilang di video aku bahwa pasang behel itu selain waktu, tenaga juga yang penting banget disiapin. Nah, selanjutnya itu ada biaya lain-lain. Jadi di tahun 2023 itu gigi aku sempat goyang, dan goyangnya itu terlalu parah. Makanya sama dokter orto aku itu harus dicek ke dokter perio. Nah, dari dokter perio itu menyarankan aku untuk röntgen lagi, panoramik dan cephalometry. Nah, itu kan berarti aku kena biaya ronsen lagi. Terus kemudian setelah itu aku konsul lagi ke perio, kayak gitu kan, bolak-balik. Nah, itu aku hitung biaya lain-lain sekitar 2 juta. Nah, itu tadi biaya-biaya yang udah dari klinik. Belum lagi kalau misalnya teman-teman letaknya jauh, kayak aku ke tempat klinik aku pasang behel itu jaraknya jauh ya, jadi hampir 1 jam. Dan pada waktu itu pas aku awal-awal pakai behel itu kan pandemi ya, dari 2020 sampai 2021. Terus aku nggak bisa naik kendaraan umum, pakai motor juga masih agak takut dan capek. Mau nggak mau aku harus naik kendaraan online. Jadi itu juga lumayan gitu loh, biaya yang tidak terduga gitu. Belum misalnya kayak kita, sekalian jauh pengen jajan kayak gitu, itu kan juga beberapa biaya yang harus teman-teman pikirkan selain biaya yang sudah aku sebut. Nah, selanjutnya ke biaya yang besar yang perlu teman-teman siapkan menjelang teman-teman mau lepas behel. Nah, biaya itu adalah biaya lepas behel, biaya scaling setelah dilepas, kemudian biaya retainer. Nah, untuk biaya lepas behel ini apa aja gitu loh, kenapa dia mahal. Kemarin aku untuk biaya lepas behel dan scaling itu habis 915.000. Nah, meliputi apa aja? Jadi dia selain melepaskan behel, teman-teman juga bisa lihat di video aku yang lepas behel. Itu di situ kita juga dibersihkan lem-lem yang menempel, jadi kan full semua dibersihkan sampai bener-bener bersih kayak gini. Ini walaupun ya menurut aku sih masih ada sedikit sisa-sisa lem, cuma nggak yang ngeganggu banget gitu kan. Terus kemudian juga biaya scaling, karena yang namanya kita pakai kawat gigi kan sudah pasti kita tidak bisa bersihkan gigi dengan sempurna gitu kan, pasti ada aja makanan yang nyangkut. Apalagi kayak aku pakainya udah selama 4 tahun, tentu banyak ada yang mungkin tidak terjangkau oleh sikat gigi, dan lama-lama pasti dia akan menjadi karang kan. Nah, itu kemarin juga di scaling dibersihin sampai benar-benar bersih.
Kemudian setelah kita lepas behel itu juga kita harus pakai retainer. Kenapa pakai retainer? Karena kalau kita setelah lepas kawat gigi nggak pakai retainer itu gigi kita bakal relapse atau kembali lagi ke posisi awal sebelum kita pakai si kawat behel lagi gitu kan. Nah, untuk biaya retainer sendiri aku kemarin habis 3.400.000. Nah, untuk retainer sendiri aku pakai retainer yang bening, dan ini hari Selasa aku bikin video ini itu belum jadi ya. Jadi kemarin aku lepas hari Sabtu dan hari Selasa ini belum selesai retainer. Terus untuk retainer itu sendiri kemarin diinfo ke dokter itu dipakai full 24 jam selama 3 bulan pertama. Nah, nanti setelah 3 bulan itu aku disaranin untuk periksa lagi, untuk ngecek giginya, untuk menentukan kayak berapa lama sih, misalnya apakah tetap dalam 24 jam atau misalnya kayak pas waktu tidur aja. Nah, kemarin yang diinfo baru pas 1 tahun setelahnya itu dipakai pas tidur aja gitu. Dan itu dipakai selamanya sih kemarin, karena sebelum itu aku udah kayak ya pasti kita kan mencari info kayak gitu ya, ini setelah lepas behel tuh gimana kayak gitu kan. Nah, terus kemarin aku juga nanya sama dokter, dokter emang bener ya kalau retainer tuh bakal kita pakai seumur hidup, dan itu emang iya. Jadi ya udah kita nikmatin aja, cuma kan itu dipakai pas kita tidur gitu. Makanya yang aku baca-baca juga ya kita harus ini sih kayak maksudnya tuh ngikutin gitu loh. Memang retainer tuh sepenting itu, kalau enggak nanti bakal balik lagi gigi kita. Jangan sampai kita udah perawatan lama ya, apalagi kayak aku 4 tahun, terus udah gitu juga biaya yang kita keluarkan gak sedikit gitu, terus balik lagi kan gak enak kan. Makanya kita Nah, kali ini aku nggak mau notalin, karena kalau aku mau notalin itu bakal aku pusing sendiri. Jadi teman-teman bisa cek dari awal aku bikin video sampai akhir video berapa totalnya aku pakai behel. Yang jelas pasti banyak banget. Cuma kemarin alhamdulillahnya aku dapat voucher retainer dan juga scaling juga lepas behel. Jadi aku untuk 2 biaya yang tadi terakhir itu aku nggak bayar. Semoga video aku bermanfaat untuk teman-teman yang akan pakai behel atau sedang perawatan behel. Misalnya teman-teman pengen budgeting untuk aku tuh mau pasang behel sekian, jadi aku harus nyisihin berapa sih sebulan. Terus misalnya ada biaya yang tak terduga tuh berapa, kayak gitu ya. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video aku, terus udah ngikutin aku soal behel aku dari awal sampai akhir. Emang kayak yang di playlist behel itu kayak jadi dokumentasi aku mengenai. Dan juga pastikan teman-teman kalau mau pakai behel itu di dokter orto, walaupun mungkin biayanya lebih mahal sedikit ya, katanya sih lebih mahal sedikit dibandingkan di dokter gigi biasa, tapi kalau di dokter orto itu kita bakal bener-bener puas gitu, karena hasilnya itu pasti beda gitu dari yang aku rasain gitu ya, dari temen aku yang dia pasang di tempat biasa sama yang di dokter orto itu. Dari bentuk itu kelihatan bedanya gitu, yang bener-bener diperhatiin. Kalau dokter orto tuh kita tuh bener-bener diperhatiin pengunyahannya ya gitu loh. Jadi dulu tuh aku udah simetris sebelumnya, gerahamnya atas bawah kayak gitu, nggak cuma asal kayak misalnya kayak dulu kan kasusnya gigi aku itu maju, nggak asal cuma yang asal mundur doang, mundur udah selesai gitu. Terus urusan yang belakang-belakang itu kayak terserah gitu. Kalau aku nggak, kemarin bener-bener kayak dari pengunyahan, terus misalnya midline atau garis wajah udah simetris atau belum, itu tuh bener-bener dicek gitu loh. Jadi nggak asal-asal. Terus juga sempat juga ada pengalaman dari temen aku yang kebetulan dia setelah kerja itu sama
pasang di klinik yang sama dengan aku. Nah, sebelumnya dia itu waktu masih SMA pasang di dokter gigi biasa dan dia ngerasa nggak begitu kelihatan hasilnya gitu. Makanya kenapa aku saranin teman-teman ke dokter. Sekian video aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.